Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membagikan beberapa koin yang berpotensi mengalami kenaikan ya, berdasarkan chartnya. Dan kita akan mulai dulu dari yang pertama, ini ada The Graph ya, atau GRT. Nah untuk GRT ini sebenarnya cukup menarik, dimana kalau kita perhatikan saat ini dia sudah berada di area sekitaran resistance ya. Dan kalau dia berhasil breakout dari sini, ini ada potensi bakal membawa graf minimum naik ke area golden ratio-nya ya, atau di sekitaran 1,4 dolar. Menurut saya ini sangat mungkin untuk dicapai ya, mengingat kalau kita perhatikan di minor trend-nya ini udah berubah menjadi bullish. Kemudian di bigger picture-nya ini ada potensi kita sedang memulai wave 3 yang besar. Nah, wave 3 yang besar pastinya akan membawa kita ke area yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau saya perhatikan, saat ini kita masih berada di subwave 1 dari wave 3-nya. Jadi masih ada beberapa peluang buat kita akumulasi. Jadi menurut saya saat ini merupakan waktu yang lumayan bagus ya buat kita coba akumulasi altcoin secara perlahan, karena setelah Bitcoin-nya outperform, nanti altcoin-nya bakal mengikuti. Dan biasanya kenaikannya akan eksponensial atau signifikan di bulan Desember atau Januari. Oke, jadi itu sangat bisa kita pantau. Nah, tapi kalau teman-teman mau coba ambil resisten terdekat The Graph, ini ada di area trendline yang warna pink ini. Jadi kurang lebih di sekitaran 1,23 dolar ya, ini bisa dijadikan sebagai target krusial lainnya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin The Graph. Selanjutnya kita akan bahas Dogecoin ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk Dogecoin, pada akhirnya dia berhasil breakout ya dari area resistennya yang saat ini sudah menjadi area support. Nah, kalau kita mau coba akumulasi, kita bisa tunggu di area sini. Sebenarnya ini juga udah masuk di area support ya, jadi bisa dikatakan sebagai area akumulasi buat Dogecoin. Dan setelah di sini saya akan expect pergerakan yang lebih signifikan ya. Karena kalau kita perhatikan untuk koin Shiba Inu juga udah mengalami kenaikan. Jadi ada potensi Doge juga akan kena sentimennya. Target terdekatnya gak usah jauh-jauh dulu. Kita bisa tunggu di area sekitaran 0,31. Dan kalau kita hitung untuk persentase keuntungannya udah kurang lebih 20%. Untuk target selanjutnya ada di sekitaran 0,34, kemudian 0,44. Jadi kita ambil 3 acuan dulu sebagai target terdekatnya. Dan 3 resisten ini juga bisa dikatakan sebagai resisten yang penting ya. Karena kalau kita perhatikan, pada saat itu ketika harga menyentuh area resisten ini langsung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan penurunan terjadi itu kurang lebih 60% lebih. Setelah itu ketika harga hit di area sini, kita melihat penurunan kembali ya yang kurang lebih 40%. Jadi area yang saya gambarkan bisa dikatakan sebagai area yang cukup penting ya, yang patut kita perhatikan. Jadi untuk saat ini, Doge ini bisa menjadi area akumulasi yang cukup ideal dengan target di 0,31. Oke, jadi seperti itu ya buat koin Doge. Selanjutnya saya akan bahas koin Sol ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk koin Solana, ada potensi dia akan melanjutkan untuk pergerakan wave 5-nya. Nah, kita bisa perhatikan ya untuk wave count-nya dari sini. Ini bisa dianggap sebagai major wave 1. Kemudian wave 2-nya ada di sini, wave 3-nya yang cukup eksponensial, kemudian terjadi koreksi, ini merupakan wave 4, dan kenaikan selanjutnya itu bakal kita katakan sebagai wave 5, yang ada potensi mungkin bisa bawa kita ke area sekitaran 300-an sampai 400. Nah, kenapa saya katakan ada potensi kita udah mulai wave 5? Karena kalau kita perhatikan ya yang di sini, ini ada satu pattern dari triangle, dan dia udah berhasil breakout dari area triangle yang ada di sini. Kemudian dia juga udah hampir breakout ya dan membentuk all time high yang baru. Itu juga menunjukkan kalau buyer masih cukup positif ya sentimennya terhadap koin ini. Dan kalau berdasarkan Elliott Wave movement-nya, ini masih ada satu potensial movement ke atas. Nah, pertanyaannya untuk pump-nya bisa sampai berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan target dari triangle yang ada di sini ya. Buat trading di futures, targetnya kurang lebih ada di sekitaran 241 dolar ya, atau ini ada sekitaran 15% dari area sekarang. Nah, tapi pastinya ketika koinnya naik lumayan eksponensial, potensial resiko yang harus kita hadapi juga bakal semakin besar. Jadi pastinya teman-teman juga harus manage resikonya masing-masing. Kemudian setelah harga berhasil breakout dari 241, target selanjutnya ada potensi kita bisa naik mungkin ke area 280. Karena di area sini merupakan area golden ratio-nya. Jadi itu sangat layak juga buat kita perhatikan. Nah, jadi untuk saat ini Solana ada 2 target penting ya yang perlu kita perhatikan.
Dan dalam beberapa hari atau minggu ke depan, saya masih melihat sentimen positif di koin ini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di coin market cap ini value-nya udah makin lama makin tinggi dan market cap-nya udah makin lama makin besar. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya buat koin Solana. Selanjutnya ini ada koin Rune ya. Nah, koin Rune ini juga saya katakan sebagai koin yang cukup menarik buat kita perhatikan. Kenapa? Karena ini bisa diperhatikan beberapa hari yang lalu dia baru saja breakout dari area resistennya. Dan kalau kita perhatikan lagi, dia juga baru saja breakout dari horizontal resistance yang ada di sini. Ini menunjukkan tanda yang cukup positif ya, yang mencerminkan kalau kita masih ada potensi melihat kenaikan lanjutan. Nah, kalau saya coba hitung dari Elliott Wave Count-nya, sekarang kita berpotensi sedang berada di Wave 3, yang mungkin bakal end di sekitaran 16-17 dolar ya. Setelah itu, kita akan melihat Wave 4 correction dan kenaikan ke Wave 5. Nah, nanti pergerakan yang panjang ini bakal menjadi wave 3 yang besar ya, buat wave count untuk coin Rune ini. Nah, untuk area akumulasinya di mana? Untuk area akumulasinya kita bisa tungguin di area trendline pink ini, atau kita bisa tunggu juga di area yang lebih tinggi, di sekitaran 11,8 sampai 12 dolar. Karena di sini merupakan area resistennya yang saat ini sudah menjadi area support. Jadi harusnya ini bakal menahan harga, dan orang-orang bakal akumulasi di sini sebelum pada akhirnya harganya akan lanjut naik lagi. Oke, jadi mungkin seperti itu ya plan buat coin Rune. Nah, mungkin saya akan sedikit update juga buat coin Near ya, karena kemarin saya sempat rekomendasiin dan dia udah mengalami kenaikan. Nah, ini merupakan chart dari coin Near ya, di mana dia udah mencapai ke area target resistance-nya. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah masuk ketika harga masih berada di area support, nah ini udah profit kurang lebih sekitaran 28% ya. Dan buat teman-teman yang trading jangka pendek mungkin bisa di TP dulu. Kenapa? Karena kalau kita hitung secara Elliott Wave Count-nya, ini dia udah di ending dari Wave 3 ya. Jadi yang kita bisa ekspektasikan selanjutnya itu Wave 4 correction. Nanti ketika Wave 4-nya terbentuk, kita bisa coba entry kembali. Nah, tapi buat teman-teman yang mau coba swing trading sampai beberapa bulan ke depan, ini masih sangat layak buat di hold. Karena targetnya harusnya dia masih akan naik di atas area all time high yang ada di sini. Oke, jadi kurang lebih mungkin sedikit saja update buat coin Near. Untuk koin-koin lain yang kemarin saya rekomendasiin masih belum begitu naik tinggi, tapi udah mengalami kenaikan atau udah floating profit juga. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.